Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, hati kita merupakan sentral dari semua aktivitas kita. Tentunya selain akal pikiran kita. Oleh karenanya, jika hati kita ini sakit, maka sakit pula seluruh anggota tubuh kita. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Tetapi jika daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh kita. Ketahuilah, ala wahyal qalb, bahwa segumpal daging itu adalah qalb ataupun hati. Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa hati atau jantung itu mempunyai peran yang sangat penting, peran sentral dalam mengatur ritme kehidupan umat manusia. Baik buruknya manusia ditentukan oleh arah dari hati itu sendiri. Karenanya hati ini sangat vital bagi kehidupan manusia. Dan baik buruknya perjalanan perilaku kehidupan manusia itu ditentukan oleh hati dan juga pikirannya. Karenanya kewajiban pikiran dan jiwa manusia adalah membersihkan hati tersebut. Hati ini dibersihkan dari berbagai macam penyakit yang hinggap dan berada di dalam hati kita. Penyakit hati itu bukan demam. Penyakit hati itu bukan flu, bukan pula diare. Penyakit hati itu adalah sombong, dengki, riya, ujub, ghibah, namimah, dan lain sebagainya yang sulit dicari obat penyembuhannya kecuali oleh dan dari diri kita sendiri. Dan penyakit-penyakit hati ini akan menghancurkan semua amal ibadah kita, baik ibadah kecil maupun ibadah besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha suci dan maha tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kata Allah, sesungguhnya aku menerima sholat dari orang yang merendahkan diri kepada keagunganku. Mereka tidak menyombongkan diri atas makhlukku. Di hadapan makhluk mereka enggak sombong bahwa sholatnya kepingin diketahui oleh orang. Tidak. Sholatnya hanya untuk Allah. Kemudian juga tidak terus-menerus melakukan maksiat kepadaku, kata Allah. Juga mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir mengingat kepadaku. Siang dihabiskan zikir bukan untuk menggibah. Siang dihabiskan zikir bukan untuk namimah. Siang dihabiskan zikir bukan untuk menghasut. Betapa mulia kedudukan orang yang beribadah kepada Allah dengan bersihnya diri dari penyakit hati. Karenanya perlu kita ketahui beberapa penyebab penyakit hati yang merusak ibadah kita. Hal yang pertama yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit hati adalah kurangnya keimanan. Keraguan-raguan dalam beriman. Bahkan tidak jarang orang model ini ketika mereka berkumpul bersama orang-orang yang beriman, seolah mereka lah orang yang paling benar imannya. Tetapi tujuan perkumpulannya itu ternyata hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, mereka suka mengeluh atau berkeluh kesah. Manusia yang terlalu banyak berkeluh kesah akan membuka peluang munculnya penyakit hati. Allah sebutkan dalam firman-Nya, khuliqal insanu halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah, lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir.
Dan yang ketiga, kurangnya bersyukur. Kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan lahirnya penyakit hati. Dengan selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, maka hati akan terhindar dari segala penyakit. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.